Halo Rosmania, balik lagi di program Rap Talk. Nah kali ini kita sama, personal trainer inilah, kondang. Jadi di salah satu video kita, di videonya Reps itu, Chris itu mendapat 1.500.000 views. Waduh, banyak banget ya? Ngeri ya? Ngeri banget ya? Ngeri banget. Ini karena Chris. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak yang komen, waduh ini bagus nih. Dia tahu anatomi tubuh. Oh gitu. Emang sebenarnya itu jurusan apa sih? Kebetulan kalau Chris pribadi itu memang dari pendidikan olahraga. Makanya kenapa ketika masuk ke dunia fitness itu banyak sekali hal-hal yang bisa disangkut pautkan dan itu bisa membantu sekali. Betul sekali. Makanya relate banget ya. Betul sekali. Langsung sinkron gitu. Iya, makanya jadi udah pasti lah tentang anatomi tubuh, pergerakan dari tulang sendiri, kemudian juga dari sistem gerak biomekaniknya seperti apa. Berarti kan akan ada pergerakan-pergerakan yang salah dan betul. Nah, itulah di situ. Lu cocok jadi dosen. Oh gitu ya. Amin. Amin. Jadi personal trainer bisa jadi dosen. Insya Allah. Dalam beberapa pekan kebelakang juga ada beberapa ngisi juga untuk sebagai pemateri juga untuk ilmu kesehatan, betul. Tapi mungkin saat ini Zoom kali ya, via Zoom. Kebetulan kalau untuk saat ini sih belum, cuman pas waktu semenjak sebelum corona sebelum corona itu ada beberapa sampai di sana juga rame lah ya untuk saya juga nggak nyangka ternyata public speaking saya dan ilmu yang saya punya ternyata bisa bermanfaat untuk semua orang gitu lah ya gitu. Alhamdulillah. Bagaimana perkenalan Chris itu akhirnya bisa jadi anak fitness, anak gym gitu? Karena setahu gua lu tuh sebenarnya atlet judo kan? Gulat ya? Ya, betul dari gulat. Ceritanya gimana? Coba. Oke, berawal dari tahun 2010. Saya mulai goyang di mulai goyang di pendirian saya, goyang gitu. Di pendirian saya mulai goyang karena pada awalnya kan saya memang terfokus untuk menjadi seorang atlet gulat internasional. Karena saya orangnya itu kalau misalkan memiliki tujuan itu saya harus bisa, ngotot orangnya gitu. Jadi hiper ambisius, bahkan kadang ada saatnya ketika saya memiliki hal seperti itu saya bisa jatuh gara-gara hal tersebut. Ada hal positif dan ada negatifnya. Mungkin sekarang saya sudah bisa mengendalikan hal itu, tapi pada saat itu saya ada masanya saya jatuh di gulat. Nah, di situ saya tidak bisa mengendalikan amarah saya, emosi saya. Akhirnya saya memilih untuk vakum dulu beberapa saat. Betul, beberapa saat. Tapi sebenarnya saya sudah mencintai dunia fitness itu sejak SD. Betul. Jadi sejak SD itu saya sudah mulai berlatih ya seperti push up, body weight training saya sudah suka. Body weight training saya sudah suka. Jadi memang ketika itu masa-masanya Mas Aderay. Ketika saya SD itu tahun 2005, 2006 saya SD dan itu masa-masanya Mas Aderay ya. Mas Aderay itu sangat memotivasi sekali saya untuk bisa menjadi seorang yang memiliki gaya hidup sehat dan memiliki badan yang bagus. Nah, di situ saya pun dulu saya mau buka-bukaan aja gini, ini buka-bukaan aja. Dulu itu saya terlahir dari keluarga yang memang kurang berkecukupan. Jadi saya itu banyak sekali termotivasi oleh Mas Ade, tapi saya tidak bisa membeli bukunya dan tidak bisa memilikinya gitu. Karena nggak ada uang gitu, untuk saya pribadi. Jadi dulu kalau misalkan ke Gramedia itu sering ngelihat buku yang udah dibukain, mungkin itu bekas dibaca saya kayaknya. Jadi jadi baca saya. Jadi dulu itu saya senang sekali mencari ilmu dari Mas Ade. Saya baca bukunya, saya lihat bukunya, saya pelajari, habis itu saya taruh karena saya nggak mau beli. Nah, jadi saya hanya mengambil ilmunya saja, apa yang ada di dalam buku yang Mas Ade bikin. Nah, kemudian juga ada salah satu buku juga yang menjadi landasan teori saya dari bukunya Dr. Beltasar Tarigan. Jadi beliau adalah salah satu dosen ilmu faal olahraga. Nah, di situ saya banyak mendapat faal. Jadi kayak keilmuan tentang anatomi dan segala macamnya nanti itu ada di dalam semua, dan itu di situ kemudian setelah saya pelajari itu banyak sekali hal-hal yang memang tidak diketahui oleh orang-orang yang memang ada di dunia fitness. Seperti kayak pergerakan biomekanik, ya kan, pergerakan dari segi struktur tulang. Jadi akan mengetahui gitu pergerakannya itu seperti apa. Nah, biomekanik itu seperti apa? Jadi kayak misalkan saya contohkan misalkan banyak orang yang berbicara tentang squat. Squat itu tidak boleh melebihi jari toenya atau palangesnya, tulang palanges atau tulang jari jempol, tidak boleh. Terus gimana kalau misalkan orang itu tinggi, bro? Iya, kalau dia punya femur. Betul, ya kan, femurnya dia lebih, terus di biafibulanya dia juga lebih panjang. Terus
gimana ceritanya? Oke, sekarang simple aja. Ketika kita berbicara tentang garis biomekanika, luruskan saja antara kepala dan telapak kaki. Oke, ya kan kalau misalkan gue bisa contohkan, jadi posisinya itu harus satu, seperti itu ya. Jadi pokoknya intinya mah seperti itulah ya. Jadi harus lurus banget gitu. Nah kalau misalkan udah kelihatan lurus itu berarti bagus gitu. Jadi karena kebanyakan yang gue tahu ya nggak boleh gitu kan? Iya nggak boleh. Nah sekarang kalau misalkan orang yang badannya tinggi ya, misalkan femurnya dia panjang, oke, terus ini ditahan, dia jengkang belakang. Betul kan? Nah itu, jadi kita harus mengetahui kalau dari situ itu kita pasti tahu gerakan yang benernya. Jadi buku tersebut memberikan banyak inspirasi buat saya dan saat ini sangat terpakai sekali. Makanya kenapa banyak ilmu-ilmu yang memang banyak fitness mania juga belum tahu, makanya saya sharing melalui YouTube yang saya punya. Nah di itu awalnya juga saya nggak tahu, nggak niat juga buat bikin YouTube karena saya melihat video di Reps ternyata banyak juga orangnya, ya antusiasnya banyak dan banyak orang yang bertanya tentang keilmuan dunia fitness. Makanya itu sebenarnya menurut gue itu tepat banget bikin itu karena kurang lebih kalau yang gue tangkap ya di nasional di Indonesia itu masih jarang yang memang dari segi intelektualnya bisa menerangkan dengan baik. Oke. Nah, disitulah sosok lu tuh hadir. Itu amin, insya Allah. Ini tadi balik lagi nih, belum terjawab tadi. Oke, nah jadi bodybuilder ya, gue lanjutin lagi ya ceritanya. Oke, jadi ketika waktu itu saya termotivasi banget nih sama Mas Ade, saya terus menjalani latihan di samping saya menjadi profesi saya menjadi seorang atlet gulat. Saya pengen menjadi atlet gulat internasional, saya pengen keluar negeri, tapi pas terakhir saya sebelum keluar, saya sempat juga TC di Korea selama 3 bulan. TC itu apa ya? Jadi training camp. Jadi saya latihan di sana selama 3 bulan. Waktu itu ingin menuju ke PON. Waktu itu betul. Jadi atlet-atlet sekitar 2012. 2000 berapa ya waktu itu ya? 2010 tuh kan kata lu tadi. Iya. Bukan. Yang waktu di Jabar. Yang waktu di Jabar. 2016 ya? 14 atau 16 ya, 2016 ya. Nah itu di PON itu saya TC di sana, kemudian 3 bulan. Nah di situ ya saya ngerasa ya saya bisa sparring partner juga dengan Amerika. Saya tahu ternyata bertanding di luar seperti ini. Tapi setelah pulangnya ada beberapa kecewaan yang memang saya dapat gitu. Jadi pada intinya mah saya udah jauh-jauh ke sana, sempat kalah sama atlet yang memang belum pernah ke sana. Itu pun karena kesalahan yang memang ya namanya juga anak muda dulu kayak galau gitu kan. Betul, bergejolak banget, lagi galau juga kan, lagi itu. Nah, pas galau itu kebetulan saya kalah saat itu. Cuman kalau misalkan saya dibilang untuk kalau tanding lagi sama dia, akhirnya ya pada pertandingan berikutnya saya bisa menang lawan dia gitu. Jadi pada saat itu kebetulan saya kalah dan ada beberapa perkataan-perkataan yang waktu itu juga saya pernah post di YouTube saya. Ada kalau misalkan cek aja. Iya, Healthy People bisa lihat ya. Jadi perkataannya itu kayak gini. YouTube ya kan? Oh iya. Chris WFF Pro. Oke, jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya di Chris WFF Pro. Di situ ada video yang dirilis sama salah satu produk aparel dan di situ menceritakan tentang saya. Dan itu kata-katanya seperti ini kurang lebih ya. Kamu Chris, cuman makan tahu tempe sama teri aja sok-sokan ngajarin fitness. Waduh, itu iya benar itu ya. Itu yang pertama ya. Saya itu udah menghinanya bukan menghina saya tapi mengenai ekonomi saya gitu kan. Betul kan? Betul. Jadi di situ saya merasa ya kecewa, marah, tersinggung juga. Nah, terus yang kedua itu adalah saya dibilang kalau misalkan kamu iris kuping saya, kalau kamu kayak gini terus kamu gak akan bisa kaya. Loh, yang bikin saya kaya apakah saya menjadi atlet gulat? Toh enggak. Sekarang pun saya yang memperbaiki kehidupan ekonomi saya adalah dari dunia fitness. Walaupun ya memang menjadi seorang atlet gulat itu adalah sebuah impian saya dan sebuah batu loncatan untuk saya agar bisa mencapai ke sini. Tapi kalau misalkan orang yang bijak harusnya tidak berbicara seperti itu tentu ya. Nah, kata-kata itulah yang membuat saya akhirnya berpikir kayaknya saya harus mencari jalan lain untuk itu. Nah, sebelum saya menjadi seorang atlet binaraga, sempat saya ingin menjadi atlet mixed martial art. Oke, karena saya sudah memiliki MMA ya. Jadi karena saya sudah memiliki basic latihan gulat, jadi saya hanya tinggal menambah pukulan saja dan tendangan kemudian kuncian dari Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, jadi waktu itu sempat saya pengen ke situ tapi kebetulan saya langsung keburu cinta dengan kehidupan di binaraga. Pada saat itu saya berlatih di kampus. Awalnya saya berlatih di kampus. Udah gede kayak gini? Oh belum. Kecil banget. Nanti saya share ya. Oke, tapi jangan ketawa ya. Jadi badannya itu waktu itu masih kecil dan saya berlatih di kampus dan saya dipercaya karena memang saya termotivasi sekali ingin menjadi seorang atlet binaraga pada saat itu dan saya di situ mendapatkan kepercayaan untuk menjaga gym.
Walaupun saya nggak dibayar, tapi yang jelas saya pada intinya saya pengen latihan gratis. Saya pengen latihan gratis. Gimana caranya? Saya pengen latihan gratis biar bisa membantu saya untuk mencapai tujuan saya menjadi seorang binaragawan. Gitu. Dari situ saya belajar terus belajar dan sampai akhirnya saya bertemu dengan coach yang pertama saya, yaitu